Kali ini kita akan melihat dari sisi fundamental untuk melihat beberapa potensi yang mungkin akan menjadi sentimen market, terutama kaitannya dengan pergerakan tadi malam, di mana emas berhasil untuk mengalami kenaikan lanjutan sampai kurang lebih level 1844. Tapi apakah ini permasalahannya cenderungannya untuk melemahkan US dollar atau memang hanya sementara? Karena di bulan Maret dikenal dengan efek yang sangat negatif untuk market emas. Tapi kita akan lihat dari beberapa pernyataan yang terbaru terkait dengan bank sentral, termasuk salah satunya adalah Gubernur Bailey, di mana tadi malam kecenderungannya dia masih tetap ambigu dan akhirnya pound sterling kembali mengalami tekanan. Oke, kita lihat dari berita berikut ini. Diawali dengan komentar Bailey yang akhirnya membenamkan pound sterling. Bailey mengatakan bahwa dirinya akan berhati-hati untuk tidak menyarankan apakah mereka sudah selesai dalam kenaikan suku bunganya atau justru masih bisa berbuat lebih banyak. Bailey menyoroti bahwa inflasi yang sedikit lebih lemah, kemudian juga aktivitas serta upah yang sedikit lebih kuat. Tapi kemudian Bailey juga menegaskan kalau ternyata BOE melakukan terlalu sedikit pada suku bunga untuk saat ini, maka kemungkinan di kemudian hari mereka harus melakukan lebih banyak. Pernyataan Bailey ini cenderung ambigu dan akhirnya diartikan secara langsung oleh market adalah negatif. Karena memang tidak ada kepastian apakah BOE tetap dalam jalur kenaikan suku bunga yang agresif atau justru mulai mengurangi kenaikan suku bunganya. Di sisi lain, Neil Kaskari tetap mempertahankan sisi hawkish dan dirinya tetap menegaskan bahwa tidak akan overreact atau terlalu berlebihan terhadap reaksi satu kali data atau kita sebut dengan data bulanan yang dirilis terakhir. Inflasi baginya masih sangat tinggi dan itulah adalah tugas Fed untuk menurunkan kembali ke level 2%. Neil Kaskari sangat terbuka untuk 25 basis point ataupun kenaikan 50 basis point di pertemuan berikutnya. Tapi lebih penting untuk melihat dot plot, di mana kemungkinan FOMC bulan Maret kita akan melihat proyeksi terbaru dari Fed apakah akan mengupgrade kembali dot plot Desember atau tetap ditahan dalam dot plot Desember tersebut. Ya, kemungkinan kecenderungan ini menunjukkan potensi konsistensi dari Kaskari, di mana di awal bulan Februari dirinya sempat mengatakan ada kecenderungan terminal rates bisa tembus puncak 5,5%. Well, ini sangat hawkish dibandingkan dengan beberapa hawkish Fed yang lainnya. Kemudian dari data inventory ternyata mengalami kenaikan lebih tinggi daripada ekspektasi, tapi ternyata minyak tetap rebound. Apa yang terjadi? Kalau kita compare EIA crude oil inventories berada di kisaran 1165K versus ekspektasi 457K. Tentunya ini sangat tinggi, tapi kalau kita bandingkan dengan prior atau data sebelumnya berada di 7648K, berarti data ini tidak ada apa-apanya, alias masih lebih rendah. Itulah sebabnya kenapa harga minyak justru malah mengalami rebound di malam hari. Untuk daily chart masih tetap dalam posisi symmetrical triangle dan ingat bahwa itu berarti 50-50, yaitu kesempatan untuk bullish maupun bearish masih tetap berimbang dan pagar ataupun tahanan di level 80-82 adalah zona penting untuk resisten triangle. Sementara support 72, 73 itulah area yang cukup kritikal bagi symmetrical triangle. Lalu kemudian dari ECB kembali tambah dukungan terkait dengan potensi kenaikan 50 basis point. Kali ini adalah Joachim Nagel dari Bundesbank yang juga merupakan anggota ECB. Dirinya mendukung pengurangan tajam untuk portofolio APP, di mana ini adalah program stimulus versi ECB dan kemungkinan diperkirakan akan berkurang di Juli dan seterusnya. Lalu kemudian untuk suku bunga sendiri, Joachim mengatakan bahwa dirinya melihat potensi kenaikan berikutnya setelah Maret sangat diperlukan. Dan Joachim juga menyoroti penurunan harga energi yang menurutnya tidak berpengaruh sama sekali pada proyeksi inflasi jangka menengah dari ECB. Pernyataan ini tentunya diartikan sebagai hawkish dan itu sebabnya kenapa euro cenderung berlawanan dengan pound sterling, di mana euronya mengalami kenaikan sementara pound sterling justru mengalami tekanan. Dan Nigel tentunya menambah deretan pembuat kebijakan ECB yang mendukung kenaikan 50 basis point di bulan Maret. Tapi kemudian pasca pertemuan Maret, semuanya masih tetap dalam tanda tanya. Dan ini adalah agenda Bank Sentral untuk hari ini. Para pembicara yang tentunya akan menjadi sorotan para pelaku pasar. Christine Lagarde dari ECB di jam 14.55. Dia akan bicara tentang dampak ekonomi terhadap perang di Ukraina, kemudian juga kenaikan harga dan juga kenaikan suku bunga. Lalu kemudian dilanjutkan di jam 19.30 malam hari, ECB Board Member Isabel Schnabel yang juga kecenderungannya cenderung
bisa dibilang hawkish akan juga berkontribusi dalam acara Money Market Contact Group di Frankfurt. Kemudian dari Federal Reserve, kita akan mendapatkannya di peralihan antara sesi New York ke sesi Asia pagi hari, yaitu Federal Reserve Board Governor Christopher Waller akan berbicara tentang outlook ekonomi sebelum acara virtual Mid-Size Bank Coalition of America. Lalu kemudian dilanjutkan di jam 6, kembali Neil Kashkari akan memberikan pemaparan materinya, tapi kali ini sepertinya topik utama akan tertuju atau fokus utama market akan tertuju kepada Christopher Waller. Sementara untuk fokus data hari ini, kita akan lihat dari Amerika, yaitu adalah klaim pengangguran. Ini akan menjadi data utama yang akan dilihat. Sementara dari Eropanya adalah CPI. Jangan lupakan, dengan estimasi 8,2% dan diperkirakan turun dari previous ataupun bulan sebelumnya 8,6%. Tentunya data yang lebih baik atau lebih tinggi akan membuat euro memiliki harapan untuk kembali mengalami kenaikan, karena itu menjadi tekanan untuk ECB menaikkan suku bunga yang lebih agresif. Tapi sementara itu dari sisi Amerika, maka data klaim pengangguran diharapkan lebih rendah. Kalau itu yang terjadi, maka dolar akan mengalami penguatan, emas, saham, dan ada currency kemungkinan akan mengalami penurunan. Lalu sebaliknya, kalau aktual ternyata lebih tinggi daripada ekspektasi, tentunya akan mengalami pelemahan untuk US dollar, dan itu berarti emas, saham, ataupun other currency mengalami kenaikan. Dan Waller speech di pagi hari, itu akan menjadi hal yang harus diperhatikan, karena sebelumnya dia bisa dibilang hawkish, tapi memang tidak terlalu ekstrim hawkish dibandingkan dengan Kashkari ataupun para hawkish yang lainnya, seperti Bullard atau bahkan Bostic. Tapi apakah nantinya akan ada perubahan atau tidak, itu yang masih tetap tanda tanya dan harus diperhatikan oleh para pelaku pasar. Tentunya pernyataan yang lebih hawkish akan membuat emas kembali tertekan. Jadi hati-hati, terutama untuk di awal sesi Asia besok. Oke, dan berikutnya kita akan lihat dari USD atau DXY, indeks US dollar, di mana grafik H4 betul-betul terjadi penurunan. Ya, kemarin kita sudah sempat sebutkan, kita menentukan penembusan dari dua level, ya, di level support dan juga, ya, ternyata itu yang terjadi ya. Yang pertama di sini dia mengalami penembusan, yang kedua adalah level ini. Dan itu berarti dia kecenderungan dalam fase penurunan. Jadi secara tidak langsung teman-teman, di sini kita mendapatkan pola yang semakin rendah, dan itu pula yang kita harapkan yang saat ini terjadi. Jadi nantinya, kalaupun dia sekarang sedang mengalami kenaikan, rebound seperti itu, maka reboundnya kita anggap masih cukup normal. Artinya, selama dia tidak kembali naik di atas garis hitam atau trendline hitam ini, maka kemungkinan yang kita prediksikan atau perkirakan dia akan kembali dalam tekanan turun. Nah, masalahnya adalah penurunan berikutnya, apakah dia akan kembali ke level low kemarin, yaitu kurang lebih kalau kita sorot di sini berarti ada di level 104.09. Nah, kalau misalkan ya, hati-hati karena ini bisa saja justru terjadi rebound. Artinya dia masih memungkinkan untuk terjadinya pantulan. Ya, tapi kalau tidak, maka yang kita harapkan adalah karena dia dalam fase penurunan, maka sangat diharapkan untuk turun ke level 103.53. Saya rasa dengan data ekonomi nanti malam hanya berputar kepada klaim pengangguran, anything could be happen. Ya, karena kunci utamanya adalah dari Fed Speaker Waller baru akan didapatkan setelah penutupan sesi New York. Oke, kemudian kita kembali ke sisi daily. Kalau misalkan dilihat dari sisi daily-nya, apakah dia masih tertulis atau kecenderungan bearish? Ternyata daily kecenderungannya adalah dalam sisi bearish. Jadi ditutup dengan candle merah dan seharusnya ini berarti bearish engulfing. Kemudian yang akan kita tinjau berikutnya adalah level support 103.53. Persis dengan grafik H4 tadi. Jadi kita masih punya harapan untuk terjadinya tekanan at least untuk hari ini. Hanya saja kalau misalkan kita bandingkan dengan apa yang terjadi terkait dengan US Treasury yield, ternyata pergerakannya cukup berbeda teman-teman. Dan ini kali kedua dalam 1 minggu berturut-turut. Ini kalau Anda perhatikan candlenya ditutup dengan bullish dan itu berarti juga menunjukkan dia berhasil naik di atas level resistennya. Tapi apakah betul seperti demikian? Ya, secara tidak langsung memang seperti demikian. Tapi masalahnya adalah kita masih tetap dalam koridor ini. Nah, ini berarti masih tetap harus dipastikan lebih dulu. Tapi saya pikir ini akan menjadi cukup menarik kalau ternyata dilihat dari polanya sangat potensial dengan level
resisten yang terbaru, yaitu 4,2%, sehingga kemungkinan posisinya masih tetap bullish. Tapi apapun yang terjadi itu, kalau misalkan terjadi anomali, dalam artian mungkin masih tetap berbeda dengan jalurnya US dollar, maka yang akan kita harapkan adalah gold ataupun currency lain akan mengikuti dari apa yang terjadi terhadap US dollar. Jadi Anda bisa lihat di sini kemungkinan ataupun kecenderungan US Treasury Yield masih tetap dalam jalur kenaikan. Ya, saya dengan simpel tarik garis seperti ini, berarti dia masih tetap dalam jalur tren, jadi cukup berbahaya. Tapi ada hal yang cukup menariknya adalah kalau ternyata, oke saya scroll turun dulu supaya lebih jelas. Nah, ini saya ambil titik terbawah, kemudian ini titik tertingginya. Berarti kalau demikian, kita memiliki harapan terkait dengan dua level support tersebut. Ya, ini adalah 3,91%. Jadi kalaupun misalkan dia mau turun, dia harus turun sekitar 2 atau 3 level support. Ya, karena level support pertama ada di 4,00, lalu kemudian support kedua adalah di garis trendline ini, dan akhirnya di 3,91. Apakah itu bisa terjadi apa tidak? Tergantung dari sentimen market yang terbentuk sampai nanti malam.